Allah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga, jiran, tetangga yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita hari ini memasuki hari kedua bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah, di mana ini adalah bulan yang sangat bersejarah, bulan lahirnya junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, juga tidak lupa mari kita baca salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita menyambung fadilat, kelebihan, keistimewaan salawat yang pada minggu yang lalu sudah dibacakan, dan masih banyak lagi fadilat-fadilat orang yang membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam buku Taqribul Usul li Tahsilil Usul li Ma'rifatir Rasul li Ma'rifatillahi war Rasul, ini Syekh Ahmad bin Said Zaini Dahlan mengarang buku ini, menceritakan ada fadilat, kelebihan tentang salawat. Wabidha adnaha takunu sababan likailil awfa binas sawab. Kata beliau, sebahagian daripada pahala salawat orang yang membaca salawat itu diantaranya sababan likailil awfa binas sawab, itu adalah menjadikan sabab sempurnanya timbangan pahala. Jadi pahala kita mengerjakan sebagian kan, mungkin pahalanya ada yang 100, ada yang 99, ada yang 80, ada yang 50, ada yang 10. Pokoknya sebagian itu kada sama nilainya antara satu dengan yang lain, tergantung lawan kehusyuan kita. Nah, dengan kita mengamalkan baca salawat itu, pahala ibadat kita yang tadinya kurang, misalnya pahalanya puasa kurang, dengan baca salawat jadi cukup nilainya. Tadi kita sembahyang nilainya rendah, misalnya kada banyak nilainya, kada tinggi, maka dengan baca salawat akan sempurna nilai timbangannya. Jadi salawat ini termasuk bagian sababan likailil awfa binas sawab. Bahasa kitanya menjadikan sebab untuk menyempurnakan timbangan pahala. Ya kayak kita di segala amal ibadah yang kita kerjakan ini oleh Allah Subhanahu wa taala ada timbangannya masing-masing. Kita baca Quran, pahalanya kada sama antara satu dengan yang lain. Kita sembahyang kada sama pahalanya. Kita baca tasbih, kita bersedekah, itu tergantung keikhlasan kita. Makin tinggi keikhlasan kita, makin tinggi nilai ibadah sedekah kita, ya kan? Tapi bilanya makin kurang, ya kan? Bahkan kalau tidak ikhlas, kada berpahala sama sekali, ya kan? Sehingga tadi dengan membaca salawat ini akan menyempurnakan timbangan pahala kita. Wabinha, lagi sebagiannya ujar beliau, annaha sababun likifayatil muhimmati fid dunya wal akhirah wa qada'il hajati wa kashfil qurabat wa ghufranid dunub.
Sebagiannya lagi kata beliau adalah menjadikan likifayatil muhibbat fid dunya wal akhirah. Kita jadikan baca-baca angan-angan di dunia ini. Mungkin adalah cita-citanya hendak bergerak menggenal, ya kan, di dalam dunia. Ada mungkin ia katuju di pahumbaan, hendak menukar pahumbaan. Ada keinginannya mungkin hendak menukar pajiuran, ya kan, tergantung. Pokoknya di dunia ini macam-macam. Ada yang ketujuh menukar pakaian, ada yang hendak menukar motor, ada yang berulah rumah, macam-macam. Pokoknya Yazidin dengan membaca salawat akan bisa menyampaikan keinginan nang di dunia dan nang di akhirat. Nah, kita nih jangan bercita-cita urusan dunia aja, bercita-cita urusan akhirat juga kita juga. Siapa nak ada hendak ke surga, ya kan, hendak di surga. Surga itu kena tingkatannya pacak-pacak, ya kan. Sehingga aja dengan adanya kita keinginan di dunia dan dapat keinginan dunia, dapat keinginan di akhirat, dengan baca salawat akan mendapatkan kifayatil muhibbat fid dunya wal akhirah wa qada'il hajati, dan akan menunaikan hajat keinginan kita, keperluan kita deh, hajat macam-macam, ya kan. Ada yang hendak berhajat hendak ke Makkah, hendak haji, ada yang berhajat hendak umrah, ya kan. Ada yang berhajat hendak macam-macam, bukan sama kita ada tahu, ya kan. Ada yang hendak jadi pegawai hajat, ya kan. Ada yang hendak jadi macam-macam, pokoknya hajat apapun dengan baca salawat, insya Allah akan tercapai hajat-hajat kita. Wa kashfil kurabat wa ghufranid dzunub, dan akan terbukalah, ya kan. Bahasa kita aja mungkin kita tadinya belum ada kayak apa caranya nih supaya kita dapat apa yang kita kerjakan, ya kan. Nah, kemudian juga kita mungkin ada bisi dosa-dosa dan kita kerjakan di sini, katakannya akan dibukakan segala kurabat wa ghufranid dzunub, dan akan diampuni segala dosa-dosanya. Ya, mau dipodi Tuhan dosa dah halus, alhamdulillah sudah. Pokoknya salawat diantaranya, tadi diantaranya panjang ini, kifayatul muhibbat fid dunya wal akhirah wa qada'il hajati wa kashfil kurabat wa ghufranid dzunub. Wa ada man ja'ala salatahu kullaha lin nabiyyi kafahabahu bin amri dunyahu bin amri dinihi wa dunyahu wa ghufira dzunubahu. Dah, ulang. Wa ada man ja'ala salatahu kullaha lin nabiyyi. Aku baca salawat tapi ya kuberiakan, kusedhakan lawan nabi. Nah, kan kita biasanya baca Quran disediakan lawan, dihadiahkan lawan abah, lawan bapak, ya kan. Ya ada aja di antara pendapat yang mengatakan bahwa saja kita sampai membaca salawat, kita sampai membaca Fatihah, kita sampai oleh karena itu kan kita baca Yasin. Dan kita bahulan itu kita memakai baca yang bahwa saja dan kita baca ini kita hadiahkan sampai, termasuk Muhammad Asad Al-Banjari mengatakan pokoknya baca qul huwallah, baca salawat, baca sedekah, berimpak, bapak kan biasa hari Jumat aku bawa wakaf dah, ada padahal pahalanya mudahkan sampai lawan arwah bapak, arwah siapa, ya kan. Ujar Syekh Muhammad Asad Al-Banjari dalam bukunya apa namanya Simpanan Berharga, kalau japian atau buku balakun ada berjual buku kitab Simpanan Berharga karangan Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Bukan guru bangil kalau tidak salah. Pokoknya ada buku katanya Simpanan Berharga, jalan. Nah, itu termasuk ceritanya, kisah dan kita baca ini. Siapa yang menjadikan salawat itu semuanya dihadiahkan lawan Nabi, kafa hibmahu bin amri dinihi wa dunya, maka akan cukup keinginannya baik urusan agama dan urusan dunia, wa ghufira dzunubahu, dan akan diampuni dosanya. Baca salawat, aku sediakan salawat ini lawan Rasulullah. Maka oleh karena itu kita lihat ya di dalam dua haul itu kaitannya segala doa yang kita baca tadi diantaranya kita sedekahkan lawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat ya, summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina, termasuk juga lawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan pemalarlah bahagia sedekah yang kita baca ini. Ada penjahat bawalan, kalau pak aku gesan abahku lawan bapakku aja, apa lawan orang lain kayaknya kalau kesedikitan bapakku abahku kada. Pahala ini beda lawan duit, beda lawan barang.
apun wadah susu papan bila dihiris diberikan ke lain sedikit ya Allah hiris tanah kabinya dibagi-bagi banyak dibagi-bagi jadi sedikit. Tapi kalau pahala ini kayak api, orang berukuk minta api habis lah rukuk kita di HP kita di rukuk kan habis kadang kurang sedikit-dikit. Lalu pak pernah orang minta api ya lagi berukuk minta api pak ya di rukuk ya kan benar rukuk ada kurang ya kan kada kurang ini kita deh karena pahala ini kayak itu tadi kada kayak wadai pahala kita berikan makin banyak kita memberikan lawan pulang kamu diberikan hagan kita apa ngapa aja dah lain pulang kita pariannya orang pasal laut kita tolong bacakan yasin tolong bacakan tahlil tolong bacakan selama kayak kita masih bertahlil ketemu arwah apa segala lalu kita pikirkan berarti kan kita baca nih habis lawan sidit nih kita ada membaca apa tetap dapat kadang kalau pak kita ada membaca yasin kadang ada lagi pahalanya yang udah diberikan atau lakon bahasa kita udah kan bila diberikan soalnya kan ada lagi ini kalau benda kita aku besi jam aku berikan kalau saleh habis saya udah aneh kan anak-anak itu judulnya pahala ini dibagi-bagikan lawan siapa itu tidak akan mengurangi kalau kita ya kan sehingga kita tuh apa segalanya pasti ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa li abai wa ajwaji wa jurriyatihi wali sadatina Abi Bakar banyak badar. Nah itu pahala yang kita berikan itu kadang akan kurang dan kadang akan hilang kalau panglah membaca lalu kadang besar ada pahalanya ada hilang. Jadi tadi salawat kalau kita hadiahkan lawan Rasulullah kafahimbahu bin amri dinihi wa dunya wa hufirat dzambahu diampuni dosa. Wa minha annaha afdalu bin ifkir qabat bin Abdul Raqabat bin darbi wa min ad-darbi bisayf fisabilillah. Sebagiannya salawat itu afdal daripada memerdekakan hamba di bahari. Wah ini kada ada lagi zaman bahari itu ada istilah jatuh orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir dah waktu itu ia kada hakut berjarah ya kan sehingga diperangi sehingga bila ia kalah dah bubuhan bibidian ya ini ditangkap bisa jadi hamba sahaya ya kan bila jangan hakul bacara dianggap jadi budak. Loh ini ujar kada baik Islam ini tapi waktu itu tuh ada solusi pula kaidah kita di nilainya ada dan apakah puasa di bulan Ramadan kenapa mati bakumpul lawan bulan ordine ya kan dah maka bila ia kayak itu maka kada boleh siang berpuasa ternyata dia melakukan yang demikian maka dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut kegantian ya kada boleh apa arahnya kada boleh bertahala-hala kada kawa boleh diganti memerdekakan hamba tukar hamba ya kan sudah tukar hamba ikan mau jadikan merdeka bisa ya kan jadi memang ada istilahnya nah orang yang membaca salawat itu lebih afdal daripada pahala memerdekakan hamba dan wabinad darbi bisayf fisabilillah dan lebih afdal pahalanya daripada orang-orang terbunuh waktu perang sabi memberikan perang seperti perang Badar perang Uhud ya kan beberapa peperangan di kejadian Rasulullah yang merabut kisah saja ini zaman bahari itu perang melawan orang kafir ya kan tapi orang kafir ini memang menentang lawan kita kayak kalau mau takut karena ini kan ada lagi orang kafir wah ini ada orang kafir tapi kayak selama orang kafir tuh yang diperangi itu kan ada mutlak dulu zaman Rasulullah di Madinah tuh kada langsung diperang orang-orang Yahudi di Madinah tuh kada langsung disuruhkan diadu kada orang-orang Nabi kan datang ke Madinah 350 tahun sebelum Rasul ke Madinah di situ udah ada orang Yahudi ada banyak Bani Aus ada Bani Hajrat ada Bani Qainuqa banyak orang Yahudi 350 tahun sebelum Rasulullah datang ke Madinah orang Yahudi sudah banyak di Madinah batakon dia sebelumnya pak orang Yahudi di mana orang mau Yahudi ini ceritanya asalnya ada di Madinah asalnya di luar di Palestina di Syam Syria Yordan ya
Palestina dua hidup Damaskus gitu kan. Nah, lalu ceritanya kenapa ia datangan ke Madinah, mati ke Madinah, orang Yahudi datang ke Madinah. Di dalam buku Taurat, di dalam Injil ada itu diceritakan tentang Nabi akhir zaman. Kalau kisah Nabi Isa menceritakan Nabi Ibrahim berkisah, Nabi Isa berkisah, Nabi Musa berkisah. Apa kisahnya? Kalau Nabi Musa menceritakan di dalam Taurat bahwa saja kaidah akan datang Nabi akhir zaman itu di Madinah. Ada dalam Taurat. Di dalam Injil dipadahkan Nabi akhir zaman itu akan datang di Madinah. Bahkan kalau Injil, kalau Nabi Isa lagi Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi Isa dipadahkan udah kaidah akan datang Nabi Musa, Nabi Ibrahim membacakan bahwa saya wab'ats fihim rasulan, ya Nabi Ibrahim, kaidah akan datang seorang nabi dan rasul. Siapa orangnya? Minhum, ya kan, ya yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Ini Rasulullah. Padahal Nabi Ibrahim ini, coba bayangkan, kita baca mengarang Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Nah, ke Adam. Berarti lawas benar ceritanya. Nabi Ibrahim ini kenapa lawas benar? Nabi Musa diangkat jadi nabi sebelum Nabi Isa datang. Berapa tahun antara Nabi Musa lawan Nabi Isa? Ibrahim, Lot, ya kan, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Syuaib, Harun, Musa, ya kan. Setelah itu Musa, setelah itu Zulkifli, ya kan, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Zakaria, Daud, Sulaiman, Yahya, Isa, Rasulullah. Dan menurut ceritanya antara Nabi Musa sampai ke Isa, kan Mbah Musa Isa, ya Mbah Isa Rasulullah. Antara Musa lawan Nabi Isa itu 1925 tahun. Tahun lawas benar 1925 tahun. Cakanya 75 tahun lagi 2000 tahun. Hanyar sampai lawan Isa. Berarti Rasulullah mulai Isa sampai Rasulullah itu 600 tahun, parak 700 tahun, berarti parak 3000 tahun, 2500 tahun jauhnya antara Musa lawan Rasulullah. Lawan antara Ibrahim pun jauh benar lagi. Kan? Coba ya kan, Ibrahim lebih dekat Adam. Nabi Musa Nabi yang ke 23 ya kan? 24 Isa, 25 Rasulullah. Kenapa ujian Nabi Ibrahim? Wab'ats fihim rasulan Rabbana, hai Tuhanku, wab'ats fihim rasulan, kaidah bubuhan cucu kutu ada dan jadi rasul. Siapa? Rasulullah. Dan di dalam ceritanya itu yang didoakan Nabi Ibrahim yang ceritakan dalam Taurat ini, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa itu kaidah akan datang di Madinah, sehingga orang-orang Yahudi padaman ke Madinah. Nah, apa di Madinah? Di Madinah ini pula keuntungannya orang Yahudi ini katuju bahubah, katuju bakabun. Madinah tanahnya subur, sampai subur, bertabur kurma, sehingga orang Yahudi itu 350 tahun itu sudah mendarah berdaging, banyak benar bisi rumah, banyak benar bisi kabun, apa segalaan. Datang Nabi setelah Nabi jadi Rasul, datang ke Madinah, diangkat jadi Nabi dan Rasul. Orang Yahudi itu ada yang mengakui, ada yang kada mengakui. Kenapa nanti kada mengakui? Dalam hatinya nang Nabi Rasul zaman itu kaidah diredakan di Madinah. Padahal kada, Nabi datang dari Makkah, lahirnya diangkat jadi Nabi di Makkah. Ternyata Nabi disuruh hijrah ke Madinah. Di Madinah Nabi. Nah, jadi orang Yahudi itu datangkan ke Madinah itu kalau kaidah anakku jadi Nabi akhir zaman. Nah, kalau pulang anakku kada, kalau wae cucuku, kalau wae kayaknya pulang buyutku, terus saja dikiranya Nabi akhir zaman itu keturunan bubu saja, berharap, tapi ternyata tidak. Nah, ibu itu Pak, kenapa?
Juriat Nabi Ibrahim adalah Nabi kita itu. Iya. Dari pihak mana? Ibrahim kan begitu kawin lau, karena Nabi Ibrahim kawin lau Sarah di Palestina, tapi ternyata ada beranak. Sampai Tuhan ada beranak. Imeh itu tadi ya, dan kisahnya begini beredom apa sosorohan dirubah karena dia Hajar. Nah, kawin lawan Hajar ternyata kada laus batian, dan ia beranaklah Ismail di Bakah. Ya dibawa ke Bakah. Iba sudah beradakan tuh Hajar tuh lawan Ismail, lawan asalnya antara Hajar lawan Sarah nih. Ibrahim mengawinkan tuh lagi. Ibrahim tuh membini lawan Hajar tuh, nambah mencariakan, memilihakan, pemaraakan tuh bini nang tua. Tapi membedakan Habil betiadan, dan ini adalah hikmahnya manusia dinya wajar bila jadi normal ada yang merasa cemburu. Mau jangan kondisinya berenakan kita Hajar ini laki kodi wajar kan, barangkali tak baca diwan Hajar ya anak ada. Oh, jadi ternyata ada hikmahnya udah Allah Ta'ala ya kan, pindah bawa bini kamu, jangan lagi di anak di Palestina, bawa ke mana? Wadin gaira zizar'in inna baitikal muharram, bawa ke Bakah. Nah, beranaklah Ismail. Tapi nang bini Tuhan Hajar di kada putus asa, tatap berdua, maaf, nang bini Tuhan Sarah kada putus asa. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, berilah juga aku anak, dan kamu sebagaimana engkau berikan kepada maduku Hajar. Ternyata oleh Allah dipadahkan Ibrahim, napa bini ikam nang Tuhan kayak dapat tianan juga. Hah, Ibrahim kayak itu Jibril, dah Jibril kada percaya ikam lawan Allah Ta'ala ya kan. Sekalinya dasar batiadan beranak kebenaran. Jadi ingatlah didik nang Tuhan itulah punya lawan kai. Ada apa-apa pun dia anak Tuhan memberi bisa aja. Kalau ayo aja kan. Wah, jadi Tuhan benar udah kayak dia udah tua kan. Ada kisahnya Nabi Ibrahim ini betul Tuhan beranakan. Nah, doa Nabi Ibrahim itu kan mudah-mudahan di juriatnya Ismail, di juriatnya Ishak ini menjadi nabi. Ternyata kalau menurut cerita tuh begitu beranak Ismail, beranak Ishak tuh beranak Yakub, ya kan? Yakub tuh beranak ulang Yusuf, ya kan? Yusuf apa ya kan? Yakub beranak ya kan? Yusuf beranak Syuaib. Jadi sehingga nagarannya keturunan Nabi Ibrahim itu, juriat Nabi Ibrahim itu banyak jadi nanti. Tapi yang paling banyak tuh datang dari pihak Ishak. Ismail ini parai dulu, parai kada terdengar Ismail. Ternyata sudah akhirnya baca kan bila nyawa ba'du pa'akul nang rawit nang kedua tujuh lihat Nabi itu kepada nisbatuhu sampai kepada Rasulullah SAW, sampai kepada Nabi Ibrahim ilal Khalil Ibrahim, sampai kepada Nabi Ibrahim. Jadi doa Nabi Ibrahim supaya didatangkan Nabi yang akan membacakan kitab Rasulullah dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi Rasulullah ini sudah belum lagi ada ceritanya, orang sudah tahu ya kan, sudah tahu. Sampai Nabi Isa bilang, ya Bani Israel, ini aku ini seorang rasul diutus kepada kamu ya kan, ya'ti bibadismuhu Ahmad, kayak aku didata ngarannya Ahmad, pulang 600 tahun hanya lahir Nabi. Jadi apa kisahnya orang Yahudi itu sampai ke Madinah karena ingin bahwasanya mereka itu akan dapat menjadi orang yang mendapatkan Nabi akhir zaman. Wa bidha annaha takhfil katibaini ayaktubu alal musalli dzamban. Kita di kan bilainya kita di padang kita gawi. Nah, padang kita lihat, nah padang kita ucap, pokoknya yang zahir ini lang di kanan menulis tak baik, lang di kiri menulis tak ada baik. Malaikat pada kita deh. Ya bilainya kita nih berjalan, sekong di muka, sekong di belakang. Bila kita berduduk di kanan, ada yang di kiri. Bila kita berebah, ada yang di kepala, ada yang di betis. Nah, lalu malaikat kiraman katibin, jalan kita biasa aja ya kan, yang rakib atid ya juga, tak menulis kebaikan dan kejahatan ini. Kalau kita baca salawat,
Kalau aja kita berbuat baik, sudah tulis, langsung tulis ya. Bila aja kita berbuat maksiat, hendak menulis di kiri, ujian di kanan, jangan hadangi dahulu kalau kaidahnya taubat. Tuhan ini yang benar lawan kita daya. Padahal cakainya bila ia nang baik ditulis langsung, semestinya bila ia nang itu nang kanan nang kiri tulis juga langsung. Hajar ia tadi berbuat baik udah ditulis. Hajar ia berbuat baik, hendak menulis jangan dulu jadi di kanan. Hadangi kalau kaidahnya astagfirullah, kalau kaidahnya taubat. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini sayang benar lawan kita. Cakainya dibirakan oleh Allah, tulis juga ya Allah, ya Allah. Kada tobat kaidahnya. Kalau kita baca salawat, tidak akan tertulis dosa-dosa kita. Subhanallah. Walam yaktubhu, tidak mentujukan ya, termasuk diantaranya annaha takfi katibaini ayaktubu alal musalli dabban. Kada menulis tentang dosa, kada ditulis dosa. Jadi inilah pahalanya. Abang kayak itu jabat aja ujar bila jambak rambut kan baca selawat, jangan kayak itulah. Ini kisahnya. Kalau kita ini baca selawat, bakal oleh karena itu kita baca selawat uninya kawa, jangan sampai kalau pang bersalah di masjid, kalau pang bersalah anak gure, wah apa kapungnya baca selawat di mana-mana kan, kata di mana. Nah, itu diantaranya wabinha annaha takfi al-katibaini ayat tubuh al-musaidabat wabinha annal musalli yahfazu min dukhulin nar. Orang hendak membaca salawat terpelihara daripada masuk api neraka. Masya Allah, luar biasa, ya kan? Luar biasa. Ini masih banyak lagi di antara pahala salawat, ya kan? Apalagi kalau kita bulan maulid ini, lihat akan ini boleh lihat ya. Bila aja kita memulai lakan Yakub, ya kan? Labar ya ayyuhalladzina amanu sallu sallimu taslima. Sedikit lagi. Wa minha sebagian wajah fi badi sigah adna salat wahidatan tukaffiru dunuba sabanina tukfiru dwi junuba sabanina sadatan. Bahwasanya menurut sebagian bahwasanya pahala salawat sekali itu akan bisa menebus membuangi dosa selama 80 tahun. Orang itu begawi dosa 80 tahun, baca salawat diterima Tuhan, akan diampuni oleh Tuhan. Kita di umur lagi kan sampai 80 tahun, ya kan? Paling udah 70, ya kan? Nah, ya kan? 60, ya kan? Kalau Tuhan itu punya 80, aduh, punya 80 tuh benar udah ya Allah. Pokoknya satu kali salawat bisa menghapuskan dosanya selama 80 tahun. Subhanallah. Inilah keuntungan, inilah kebaikan orang yang membaca salawat. Maka oleh karena itu, kalau bisa sedikit lagi, sekali lagi, ada lagi sebuting lagi nih dipadakannya bahwasanya salawat itu wabidha wajah fi badi sighatiha anna salat wahidatan tuqul damma sabana wabidha ada sababun lillahi ta'ala wa sababi lighasyani ar-aghsir rahmah. Sebagiannya bahwasanya salawat itu menjadikan sabab liridallahi, Allah itu maridai kita. Iya kita ini yang penting ini nih. Di dalam Al-Quran itu kan bubuhan sahabat Nabi itu ada kalau nang radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nang radhiyallahu anhum wa radu anhu ini sahabat Rasulullah itu nang dijanjikan mubasyaratan bil jannah. Ada beberapa orang sahabat Nabi itu yang dikatakan oleh Nabi, inilah sahabat-sahabatku, termasuk sahabat yang empat, ya kan? Abdurrahman bin Auf, ya kan? Tuh termasuk sahabat-sahabat Nabi yang akan masuk ke dalam surga dan tanpa hisab. Dan di sini ceritanya dalam Al-Quran diceritakan radhiyallahu anhum wa radu'an, ya kan? Coba kalau kita baca surat Al-Qariyah, ya kan? Innal ladzina amanu wa amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, ya kan? Khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyah. Nah, orang yang selalu baca salawat akan mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala wa sababun lighisyanir rahmah, dan menjadikan sebab selalu dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Badar orang yang banyak baca salawat.
ya. Dan selawat ini bisa kita aja kadang kayak baca Quran, ya kan. Kalau kita baca Quran, kita harus dalam keadaan suci, maksudnya bibidian abodinya dalam keadaan haid karena boleh baca Quran, ya. Tapi kalau baca selawat kada apa-apa, ya kan. Baca selawat ini terserah aja, selawat tak mana kada panjang kada handap, bahkan bila jana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, ini panjang, ya kan. Tapi biar ya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad jadi, kan. Kami waktu itu kalau ngurus kumpul tahun 82, baik lagi sini dituliskan sini selalu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu aja, ya kan. Itu pak, ya kan, kayak itu aja, tulis saja subhanallah untuk baris. Pokoknya selawat itu diantaranya akan mendapatkan keridhaan Allah. Wa ghishya wa sababun li ghishyanir rahmah, menjadikan sebab Allah Ta'ala itu memberikan naungan rahmat. Jadi orang baca salawat itu didaugi ini bukan dengan daungin awan, kada dengan didaugi kayak payung apa, dipayungilah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jadi mungkin kalau boleh kita simpulkan, salawat itu adalah sesuatu. Tapi al-yurang sebagai badarul cerbakan itu amalu ibadatu ummati bainar radi wal qabul. Jadi Nabi mengatakan sebuah amal umatku ini bisa diterima, bisa ditolak. Sembahyang bisa diterima, haji bisa diterima, puasa bisa diterima, tapi juga bisa ditolak. Bisa ditolak. Bersedekah juga bisa diterima, bisa ditolak. Baca Al-Quran bisa diterima, juga bisa ditolak. Apa saja illa shalah, kecuali salawat dan kada itu tolakannya makbul terus. Subhanallah, ya kan. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat kita di bulan Rabiul Awal kelahiran Nabi ini, mudah-mudahan kita sabar tadi ini akan mendapatkan syafaat beliau. Amin. Pada hari kiamat nanti, hari yang karena kada ada yang bisa berikan pertolongan kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita di padang mahsyar dekat dengan beliau. Amin. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga berjauh kada baik lagi lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Nah, silakan. Iya. Membaca artinya, iya. Yang pertama, ya kan, kalau Al-Quran itu kita tahu dah, Al-Quran itu akhirnya, ya kan, akhirnya, ya kan. Arabnya itu kan, itu Al-Quran dia, ya kan. Kalau arti terjemahan itu, ya kan, itu lain Al-Quran, ya kan. Nah, yang ada di dalam hadis itu, ya kan, yang istilahnya amalan abdalu ibadati ummati abdalu amal ibadati ba'da salah qiraatul Quran. Yang paling abdal amalan umatku setelah sudah sembahyang membaca Al-Quran, berarti membaca akhiratnya, ya kan. Adapun membaca terjemahnya itu baik juga, itu kenapa Bapak? Karena bila kita membaca tahu artinya tuh bisa apa karena bahasa kita aja mantap sedikit. Coba sebutin Al-Quran kita baca, walaupun tanpa kita mengerti apa maksudnya, kan kita qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kayak pian tahu lah artinya, ada tahu jadi berpahala lah, berpahala. Nah, oleh karena itu beda lawan bacaan kayak doa, ya kan. Kita ini ada bacaan yang lain daripada bacaan Al-Quran, itu perlu kita paham mengerti maknanya. Kita baca doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku, ya kan. La ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada Tuhan engkau kecuali engkau yang menjadikan aku. Ada abduka, aku anak hambamu, ibnu abdika, anak oleh hambamu, ya kan, anak oleh hamba anakku. Nah, wa ana ala ahdika, aku atas janji engkau, wa wa'dika. Ini perlu mengerti.
Karena kalau kita baca baca Quran tanpa mengerti, kita pahala. Pertanyaannya, kayak mau baca terjemahnya berpahala? Ya berpahala, ya jelas berpahala, ya kan? Pahala mengerti artinya kan? Berarti berpahala. Ada apa? Ya kan? Nah, sampai tamat dia sampai jualnya kan? Nantinya kan. Jadi tadi maka oleh karena itu yang perlu baca. Cuma aku kan bisa baca Quran, aku membaca artinya aja. Nah, di masalah. Masalah. Aku ini iya kan bisa baca Quran. Coba aku bisa baca paling bisa Bismillahirrahmanirrahim. Nantinya kan bisa bacanya di bawahnya aja, ya kan? Mulai Fatihah. Dikata Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Segala puji bagi Allah, segala pemilik alam. Misalnya kan, berilah petunjuk, ada dibaca, ada ya, apa jadi, nah ini masalah jadi ya, nggak masalah, karena kita tuh dalam kita ini bukan disuruh membaca itu ya, dan wajib kita di dalam hadis itu kan, alibu auladakum itu, adibu auladakum bi qiraatil Quran, kita disuruh membaca Quran. Itu mendalami aja, ya kan? Jadi yang iya aja tuh kita adalah membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.